Event UFC 297 membuka tahun baru 2024 dengan cukup seru. Main event Sean Strickland vs Dricus Du Plessis menjadi menu utama yang sangat seru dan cukup memanaskan tahun ini. Sulit memprediksi kedua petarung yang sama-sama hebat ini, dan karena itulah Sean Strickland vs Du Plessis menjadi sangat seru untuk ditonton. Dan benar saja, pertarungan mereka sangat sengit. Keduanya mengeluarkan semua yang mereka punya. Pertarungan yang sangat sulit untuk Strickland dan Dricus. Tak heran banyak pertentangan dengan hasil pertarungan. Benarkah demikian? Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita recap. Di ronde pertama, Strickland menguasai pertarungan. Ia menahan semua serangan dengan baik dan menyerang dengan jab-jab yang sangat tajam dengan volume striking yang cukup jomplang. Ronde kedua, Dricus Du Plessis mulai memberikan perlawanan. Ia berhasil mencetak takedown. Pertarungan mulai panas, namun Strickland cukup konsisten dan terus mampu menguasai situasi. Di ronde ketiga, secara kasat mata dan sesuai catatan, Strickland memberikan lebih banyak significant strike dan mampu menahan takedown. Dricus tak bisa mencetak takedown di ronde ini dan Strickland mendaratkan lebih banyak pukulan. Memasuki ronde keempat, Dricus yang diperkirakan akan kehabisan gas tank malah terlihat semakin bertenaga dan agresif. Sebaliknya, Strickland malah menurun. Namun di ronde kelima, Strickland bangkit all out dan memberikan segalanya. Dricus hampir kewalahan namun masih bisa bertahan dan melawan. Akan tetapi Strickland mendaratkan banyak sekali pukulan berat hingga ronde berakhir. Dua juri memberikan kemenangan untuk Dricus Du Plessis dan satu juri lainnya menilai jika Strickland yang menang. Pertarungan pun dimenangkan Dricus Du Plessis dengan split decision. Jika dilihat dari scorecard juri, yang menjadi perbedaan hanya di ronde ketiga. Semua juri memberikan nilai sama di semua ronde kecuali di ronde ketiga. Dan memang ronde inilah yang menjadi penentu dan perbedaan yang memancing perdebatan. Kata-kata pencurian, juri dibayar, curang dan lain-lain lagi-lagi ramai diteriakkan para fans UFC. Pasalnya memang secara signifikan strike saja Strickland unggul di ronde ketiga dan ia bermain sangat aman, tak banyak terkena pukulan dan bisa menghalau takedown. Namun memang sobekan di pelipis mata Strickland membuatnya terlihat mendapat damage yang lebih banyak. Mungkin faktor itulah yang membuatnya dianggap kalah oleh juri. Memang mengejutkan, Du Plessis justru tampil luar biasa impresif. Staminanya yang diperkirakan akan habis dilibas pressure Strickland justru malah membalik. Strickland justru terlihat melemah saat memasuki championship round di ronde keempat. Sementara Du Plessis justru semakin menjadi-jadi. Wajar jika terjadi perdebatan, Strickland memang terlihat tidak seperti biasanya. Tekanannya tak lagi frontal dan volume strikingnya tak terlalu merepotkan. Dricus memang terlihat lebih all out, ia berusaha lebih kuat untuk menyelesaikan pertarungan. Sangat jelas Dricus lebih berusaha menang finish dibanding menang angka. Sebaliknya Strickland terfokus pada game plan dan tidak beradaptasi dengan situasi. Namun memang secara angka pun seharusnya Strickland bisa menang. Karena angka tipis Dricus rasanya tak cukup untuk merebut gelar middleweight. Ia tak cukup telak mengalahkan Strickland. Dan memang biasanya butuh kemenangan angka telak untuk bisa merebut sabuk juara dari sang juara bertahan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Dricus kali ini bergantian menjadi juara middleweight yang baru. Ia langsung menantang Adesanya untuk menyelesaikan urusan mereka yang tertunda. Akan tetapi di sisi lain, Khamzat juga sudah menunggu dan menyatakan ialah penantang selanjutnya. Yang pasti semuanya tergantung UFC, kita tunggu saja update selanjutnya.
Bagaimana menurut kalian? Pantaskah Du Plessis menang? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See, I'm curious, did you have him winning that fight? It was a very close fight, and did you have him on the scorecards winning? It's funny. We were just looking at how the media had scored it, and right down the middle, I had it 2-2 going into the last round, and I thought Strickland won the last round. Guys who were sitting at the same table had it the other way, and it was a close fight. I thought Strickland looked great in the first 2 rounds. I mean, the jab was fucking beautiful. You don't see jabs like that in MMA. And the jabs did what they're supposed to do. Both of his eyes were swollen shut. He slowed down in the 3rd and 4th. Du Plessis kept coming forward, then started mixing up takedowns and punches. And I had it even going to the 5th round. I'm like, this is the round, see who wants it. And they both started to turn it up a little bit. It's one of those tight fights. But I'm also one of these guys, I believe you have to take it from the champion. So. Sean Strickland's an interesting thing, right? Like, some of the things he says piss a lot of people off. I'm sure it can't be great for sponsors, but clearly this week he has become a massive star for the UFC. So with that in mind, do you want to give him an immediate rematch because it was such a close fight, or what do you want to do with Sean next? I don't know. I mean, eventually these two are going to end up fighting again, I'm sure. But we're not thinking about an immediate rematch right now. Okay. Houthi semakin disorot dunia setelah Amerika dan Inggris menyerang wilayah Houthi di Yaman. Siapa sebenarnya Houthi?